Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Rahmanelandi, mahasiswi Stikes Dharma Lambau Padang, yang akan melaksanakan seminar proposal karya tulis ilmiah pada tahun 2020. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Salman Syam, MKM, selaku Ketua Stikes Dharma Lambau Padang, yang sama-sama kita hormati Ibu Linda Handayuni, SKM, MSI, selaku Wakil Ketua 1 Stikes Dharma Lambau Padang, dan juga sebagai dosen penguji 1, yang sama-sama kita hormati Bapak Hendra Nusaputra, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal karya tulis ilmiah ini. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Adewi Sandra, Eskom Mkom, selaku dosen penguji 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Model Waterfall pada Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar pada tahun 2020. Latar belakang masalah yang saya ambil pada proposal karya tulis ilmiah ini pada tahun 2020 di Rumah Sakit Paru Sumbar, yaitu berdasarkan hasil survei awal pada tanggal 22 Desember 2019 di Rumah Sakit Paru Sumbar, proses pendaftaran pasien di Rumah Sakit Paru Sumbar masih dalam bentuk manual, yaitu masih menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model waterfall pada sistem informasi rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar tahun 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu bertujuan untuk penerapan model waterfall pada sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar tahun 2020. Dan sedangkan tujuan khususnya, yang pertama, menganalisa masalah-masalah yang dihadapi petugas rekam medis di bagian pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar. Yang kedua, mendesain program sesuai dengan kebutuhan petugas rekam medis di bagian pendaftaran pasien rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar. Yang ketiga, melakukan pengkodean agar perancangan program sesuai dengan desain yang dibuat. Dan tujuan terakhir, melakukan pengujian terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan petugas pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi rumah sakit, bagi peneliti, dan juga bagi akademik. Bagi rumah sakit, manfaatnya yaitu untuk masukan dalam pelaksanaan sistem informasi untuk mencari data pasien menjadi lebih sangat mudah dan efisien. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir bagi akademik, yaitu sebagai bahan bagi akademik untuk mengembangkan ilmu, peningkatan kompetensi penelitian selanjutnya, dan dapat dijadikan bahan informasi yang terkandung dalam proposal penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekam medis, sistem informasi, dan metode waterfall. Yang pertama, rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Menkes Peraturan 3 pada tahun 2008 mengatakan bahwa dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian, dan semua rekaman baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan, dan rekaman elektrodiagnostik. Selanjutnya, pengertian sistem informasi menurut O'Brien tahun 2010 mengatakan bahwa sebagai suatu alat untuk menyajikan sistem informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya
untuk mendukung kinerja peningkatan efisien. Selanjutnya, model waterfall. Menurut Pressman tahun 2015, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematik berurutan dalam membangun software. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan, disebut dengan waterfall, karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada proposal penelitian ini dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Rancangan penelitian bisa juga disebut dengan sketsa dan desain sebagai rencana penelitian agar penelitian jelas dan terumuskan dengan baik. Rancangan penelitian dalam proposal ini menggunakan tahapan dari metode waterfall, di mana tahapan yang pertama menganalisa masalah yang dihadapi oleh petugas, yang kedua mendesain program sesuai dengan kebutuhan, dan yang ketiga melakukan pengkodean terhadap program yang dirancang, yang keempat melakukan pengujian terhadap program yang dirancang. Selanjutnya, definisi konseptual merupakan sesuatu yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang, mempunyai dasar teori yang kuat, latar belakang yang jelas, rencana yang baik, dan tujuan yang jelas, dan juga manfaat yang baik. Di sini alur pikir dan penerapan model waterfall pada sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar tahun 2020, yaitu ada input, proses, dan output. Inputnya yaitu SDM, yaitu sumber daya manusia dan juga sarana. Yang kedua yaitu proses. Di dalam proses yaitu ada menganalisa masalah yang ada di sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Yang kedua mendesain program. Yang ketiga melakukan pengkodean pada program yang telah dirancang. Yang keempat melakukan pengujian terhadap program yang telah dirancang. Outputnya yaitu hasil pengujian dari program yang telah dirancang pada sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan. Selanjutnya bab 4 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan yang disebut dengan waterfall. Karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan menurut Pressman pada tahun 2015. Jadi, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang membuat suatu produk pada sistem informasi rekam medis pasien dengan metode waterfall. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Paru Sumbar pada unit rekam medis pasien rawat jalan. Rumah Sakit Sumbar terletak di Jalan Dr. M. Jamil, nomor 110 Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat. Waktu survei awal dilakukan pada tanggal 22 Desember 2019. Subjek penelitian dalam proposal penelitian ini adalah petugas rekam medis yang bekerja di Rumah Sakit Paru Sumbar yang terdiri dari 3 orang. Sumber data ada 2. Ada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kumpulan data-data yang didapatkan dari Rumah Sakit Paru Sumbar yang berhubungan dengan tema penelitian ini, yaitu sistem informasi rekam medis pasien rawat jalan. Teknik pengumpulan data pada proposal karya tulis ilmiah ini, yang pertama melakukan wawancara, observasi, perekaman suara, dan studi pustaka. Berikut ini adalah tampilan formulir rekam medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Paru Sumbar tahun 2020 dengan menggunakan Visual Basic. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.